kedengeran. Tema acaranya apa? Gak kedengeran. Tema acaranya apa? 1, 2, 3, let's shine. Sekali lagi. Let's shine. Jadi Tuhan mau kita apa? Bersinar. Iya, seperti matahari yang terus bersinar. Hidup di dalam terang. Tuhan mau kita semua tahun 2023 dan seterusnya jadi anak-anak yang bersinar. Siapa di sini yang dari provinsi-provinsi yang lain? Siapa yang dari Kalimantan? Ada yang datang dari Kalimantan? Ada tepuk tangan buat teman-teman kita yang datang dari Kalimantan. Ada yang datang dari Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah. Banyak. Oh banyak. Tepuk tangan semuanya buat yang datang. Terus siapa lagi di sini ada dari Sulawesi? Dari Sulawesi ada nggak? Oh ada juga dari Sulawesi ya. Dari NTT, NTB, dari Maluku ada semuanya? Ada juga, wah luar biasa di sini lengkap ya. Yang dari Jakarta, yang dari Bekasi semuanya. Waduh lebih banyak lagi. Ayo kita tepuk tangan semuanya buat adik-adik yang luar biasa. Masih mau mendengarkan? Hari ini ada satu firman yang Tuhan mau berikan buat kita semua yang ada di sini. Supaya kita bersinar. Supaya kita bersinar. Ya. Di dalam Lukas ayatnya yang ke-11, pasal 11 ayatnya yang ke-23 dikatakan begini. Siapa tidak bersama aku, maksudnya siapa tidak bersama Tuhan, dia melawan Tuhan. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama Tuhan, dia mencerai-beraikan. Ayatnya berkata siapa tidak bersama aku, tidak bersama Tuhan, dia melawan Tuhan. Boleh enggak melawan Tuhan? Enggak boleh melawan Tuhan. Tetapi di dalam bahasa Inggrisnya, di dalam kitab yang lain berkata bahwa hidup di dunia ini adalah peperangan. Dan di dalam dunia, dalam peperangan ini tidak ada zona netral. Gak boleh, kita dikatakan tadi apa? Let's shine, mari bersinar. Kita gak bisa sinarnya redup-redup, redup-redup. Enak gak kalau di sini terang atau enggak? Kalau lampunya redup-redup, enak enggak? Enggak enak. Kita harus bersinar. Sebentar saya mau panggil dulu. Kak, di zona netral itu kayak apa sih Kak? Di zona netral itu bahayanya apa? Di zona netral itu aku bisa kenapa Kak? Mari saya undang teman-teman yang luar biasa untuk membantu saya di depan hari ini. Tapi saya juga mau minta 10 anak. Nah, siapa yang mau cepat angkat tangannya? Oke, 1. Oke, 2, 3, 4. Oke, 5. Oke, 6. 7. 8, 9 cukup. Cukup semuanya duduk ya, duduk. Oke, semua di sini anak-anak yang luar biasa ya. Bantu kakak nanti ya, bantu kakak ya. Oke. Mana kakak-kakak yang lain? Oh iya, mari. Hari ini kita, ya nggak apa-apa. Iya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang adik-adik yang di sini, teman-teman kita semua yang di sini, beri tepuk tangan dulu buat teman-teman yang di depan, ya. Semua teman-teman yang di sini adalah anak-anak yang bersinar, anak-anak yang penuh dengan urapan Tuhan, yang terus melekat sama Tuhan, yang terus taat sama orang tua, ya. Teman-teman yang di depan ini jadi contoh. Dia orang-orang yang selalu memuji menyembah Tuhan. Gak mau melakukan dosa apapun. Ya. Mau gak taat sama orang tuanya, ingat. Oh Roh Kudus mengingatkan. Gak jadi gak taat. Mau marah, gak jadi marah. Teman-teman kita yang di depan ini adalah
teman-teman, anak-anak yang bersinar ya. Mereka adalah anak-anak yang bersinar. Kalau mereka ada bersinar dan mereka taat dengan Tuhan, tolong semuanya geser semuanya ke sebelah sana. Geser, mari geser. Ke sebelah kanan, geser semuanya, geser. Oke, saling berbaris menghadap ke saya. Stop, menghadap ke saya sekarang, menghadap ke saya, saling pegangan tangan. Pegangan di sini, pegangan pundaknya, ya pegangan pundak. Oke, wah mereka ini gak pernah tengkar. Gak pernah jahil sama temannya, gak pernah iseng ya. Gak pernah berantem, semua saling pegangan. Ya. Saling sayang. Ya. Gak pernah tengkar. Karena apa? Karena ada Tuhan Yesus yang di depan mereka. Ya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita pagi hari ini. Nah, pegang Tuhan Yesusnya, peluk. Jangan dilepas ya. Peluk Tuhan Yesusnya, peluk. Semuanya maju, merapat ke Tuhan Yesus. Ya. Peluk. Tiap hari ini mereka jalan sama Tuhan. Tuhan kemanapun ikut. Wah, jalan kemanapun Tuhan bilang ngampunin ya, ikut mengampuni. Ini namanya lecian. Ya, jangan nonton yang porno ya, iya Tuhan. Jangan main gadget ya, iya Tuhan. Ya, stop di situ. Balik lagi di tempatnya. Mundur. Bukan. Balik ke sebelah sini. Jangan, belum anak-anak ya, belum. Ikut Tuhan Yesus kalau masih di depan, harus di depan ya. Oke, sekarang saya panggil teman-teman yang lain, tolong berdiri di sini. Ya, bukan teman-teman, bukan adik-adik, tapi teman-teman kakak-kakaknya yang sudah ditunjuk di sini, di sebelah sini. Di sebelah sini ya. Kurang 5 orang lagi. Enggak. Kurang dua lagi. Ini adalah mereka yang memilih untuk hidup di zona netral tadi. Ya, ngadep ke sini, ngadep depan ya. Ngadep depan. Ini mereka yang hidup di zona netral. Hari Senin sampai Selasa kerjanya nyontek, marah ya. Terus nonton gak bener di bawah selimut. Wah, mamanya gak tahu. Papanya gak tahu. Nyuri, nyontek. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu datang kebaktian. Angkat tangan ke Tuhan. Holy. Ya, ngangkat tangan ke Tuhan, bilang, Tuhan aku mengasihi Engkau. Tapi Sabtu Minggu. Senin sampai Jumat ngapain? Nyontek, main, gak mau baca Alkitab. Baca Alkitabnya hanya hari apa? Sabtu Minggu. Ini zona netral ini. Ya, zona netral, gak bersinar, redup-redup sinarnya. Ya. Tapi jangan lupa adik-adik, saat kita ada di zona netral, di sebelah sini ada yang mengawasi. Ya. Ada berapa? 1 doang ya. Ini pura-pura ini adik-adik ya, dalam nama Tuhan Yesus ya. Ada iblis loh yang mengawasi hidup kita. Yang garang mukanya Juan. Wah ya. Ada iblis ini yang mengawasi. Sekarang saya mau Juan mencoba melawan, mencoba membujuk adik-adik yang ada di belakang Tuhan Yesus ini. Seret, iblis seret, ambil mereka, ambil lagi, ambil. Ya, yang di sini bahasa roh, nyembah Tuhan. Ya, ayo iblis terus mencoba menceret, mencoba mencuri, mencoba membunuh anak-anak yang ada di belakang Tuhan Yesus. Wah, tepuk tangan buat Tuhan, tepuk tangan buat anak
Iblis kalah. Kalah, kamu kalah. Kenapa? Karena anak-anak ini memilih berjalan bersama dengan Tuhan. Siapa yang mau berjalan dengan Tuhan dan mau jadi bersinar? Tapi coba perhatikan. Anak-anak ini bisa sebenarnya memilih Tuhan. Maaf ya kakak-kakak ya. Saya tahu hidup kalian gak seperti itu. Ya. Mereka, kalian nanti mencoba ke Tuhan, tapi kamu seret. Ya, pokoknya kalian mencoba lari ke Tuhan, tapi ketarik lagi, lari ketarik lagi, seperti itu ya. Bisa nggak? Ya, oke, belum ini. Ya, iblis itu seperti ini Bapak Ibu ya. Iblis itu nyerang terus. Jangan berpikir iblis itu santuy ya. Jangan berpikir iblis itu baik ya. Iblis itu jahat ya. Iblis itu harus dibawa kaki kita. Sekarang peperangan dimulai. Anak-anak ini kalau hari Senin sampai Jumat, iblis mencoba untuk menyeret mereka, mencoba mengambil, dan mereka kalah. Karena mereka ada di zona netral, karena mereka ada, kamu nggak boleh keluar ya, karena mereka ada di zona netral. Tuhan mencoba untuk menjeret mereka, mencoba untuk menyeret mereka. Tuhan mencoba untuk menyelamatkan mereka. Tetapi karena mereka terus jontek, mereka terus berbuat zina, mereka terus marah, maka iblis mengikat hidup mereka. Jatuh. Iblisnya berdiri. Lihat. Kalau kita hidup di zona netral, engkau yang cuma melakukan Senin sampai Jumat, marah, nyontek, nonton yang tidak benar, hidupmu akan dihancurkan oleh iblis. Meskipun hari Senin, hari Sabtu atau Minggu kau datang ke Tuhan, iblis akan mencoba menghancurkan hidupmu. Tapi kalau engkau memilih untuk selamanya, Senin sampai Minggu, 24 jam, 365 hari dalam setahun, kau tetap bersama dengan Tuhan. Iblis mau mencoba menipu, menyeret, menghancurkan kau dengan cara apapun. Tidak bisa. Karena apa? Ada Tuhan. Ada Tuhan yang menjadi penerang dalam hidup kita. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan ya buat semuanya. Minta tolong mimbarnya. Kau Jos minta tolong ditahirkan yang jadi iblis. Ya ditahirkan semuanya. Adik-adik yang terkasih. Lewat tadi yang adik-adik lihat hari ini. Apa yang kau mau pilih? Masih mau memilih hidup di zona netral? Masih mau main-main? Saya nggak dengar suaranya. Masih mau main-main? Tetapkan hidupmu untuk engkau hidup buat Tuhan selamanya. Iblis nggak pernah berpikir engkau kecil, besar, nggak ada. Tapi sama di depan Tuhan juga. Engkau bukan anak kecil. Tapi engkau anak-anak yang bersinar buat dunia. Mungkin iblis mencoba menghancurkan. Coba sekarang musuh-musuh yang ada dalam hidup kita. Ini loh yang anak-anak Tuhan hari-hari ini sedang hadapi. Kenapa kalian datang masuk ke ruangan ini ikut retret, kalian gak boleh bawa gadget? Kenapa? Karena di hari-hari akhir inilah musuh anak-anak.
Musuh anak-anak seperti adik-adik ini semuanya. Saya punya anak. Saya tahu saat mereka mulai terlalu nonton, dipanggil, gak denger. Siapa yang seperti itu? Siapa yang pernah dimarahin mamanya karena nonton terus? Oh, ada yang ngaku, mungkin ada yang gak ngaku ya. Tapi adik-adik, gadget ini salah satu yang akan dipakai iblis untuk menghancurkan anak-anak. Kalian mungkin cuma nonton lewat TikTok, lewat apapun ya. Apalah medsos, saya tidak terlalu tahu yang dilihat anak-anak. YouTube semuanya. Tapi kalian tahu nggak, semua yang ditonton yang ada di gadget kalian itu banyak yang disisipkan oleh iblis. Saya pernah melihat sepertinya itu film kartun biasa. Tetapi di dalam film kartun itu dikatakan tiba-tiba ada gambarnya laki-laki dengan laki-laki ciuman. Boleh atau tidak? Itu iblis menyisipkan. Hati-hati. Urapi mata kita setiap hari. Iblis akan mencoba menghancurkan setiap kita anak-anak lewat tontonan hari-hari ini. Hati-hati dengan yang kamu tonton. Hati-hati dengan yang kamu tonton. Kalau nonton, jangan lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Lakukan bersama dengan orang tua, dengan teman-teman. Yang kedua, apa itu gambarnya? Tikus ya. Tikus buntutnya love gitu ya. Seperti yang tadi dikatakan, iblis yang kedua akan mencoba menghancurkan lewat cinta-cinta yang palsu. Bapak, anak-anak ya, ini kebanyakan ngomong di khotbah ya Bapak Ibu ya, ini makanya. Ya anak-anak, adik-adik. Coba lihat temannya kanan kiri. Kita mengasihi teman-teman kita. Ya, mengasihi teman-teman kita. Tapi iblis mencoba menghancurkan lewat sekarang yang dunia katakan cinta-cinta monyet. Ya. Cinta yang menghancurkan. Yang ketiga itu lewat tontonan-tontonan yang tidak benar. Selanjutnya, next. Kita ini Tuhan ciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Saya minta contoh satu laki-laki ke sini dan satu perempuan. Ya boleh sini laki-laki. Satu perempuan, oke sini. Oke cukup yang saya tunjuk. Ya udah sini. Udah stop. Yang lainnya jangan ya. Nih kamu berdiri di sini. Kamu berdiri di sini. Coba perhatikan. Teman kita di depan ini. Laki-laki dan perempuan. Tuhan menciptakan laki-laki. Luar biasa. Ganteng. Gagah. Ya. Penuh urapan. Perempuan. Cantik. Ya. Manis katanya. Ya, cantik, manis. Dan hari-hari ini iblis mencoba untuk menghancurkan lewat apa? Lewat apa Bapak? Lewat apa adik-adik semuanya? Nanti laki-laki kepinginnya dandan. Ya. Terus pakai baju-baju cewek. Nah, itu berarti dari Tuhan atau bukan?
Itu iblis yang merusakkan anak-anak. Ya. Kalau engkau laki-laki, katakan setiap hari, aku laki-laki yang diciptakan Tuhan. Tumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Tumbuh ganteng perkasa. Ya, amin. Ya. Oke, silakan duduk. Kalau yang perempuan juga sama. Ya. Adik-adik tahu kakak ini punya teman. Memang dia bilang dia wanita. Tapi sukanya pakai baju pria. Gak pernah mau pakai dress. Kalau pergi beli baju, datang masuknya ke departemen store laki-laki. Itu contoh iblis merusakkan anak-anak. Karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Kalau Tuhan menciptakan kau laki-laki, jadilah laki-laki yang perkasa dalam Tuhan. Kalau Tuhan menciptakan kau sebagai wanita, jadilah wanita-wanita Allah yang luar biasa. Amin. Silakan duduk. Ya. Selanjutnya. Ini seperti yang tadi Dr. Lia sudah katakan ya. Tubuh kita adalah bait Allah. Di 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Ayo coba ada yang bisa membacakan. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 ya coba ayo. Ke sini. Ya udah barengan, yang lainnya duduk ya. Coba sebentar. Tuh, ada di depan enggak, Kak? 1. Oke, temennya mau baca ya, didengarkan ya. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Bahwa tubuhmu atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu Atau adalah tidak tahu bait kamu Roh bahwa Kudus yang adalah diam di dalam kamu, Roh Kudus yang Kudus kamu yang peroleh diam di dari dalam Allah, kamu, dan Roh bahwa Kudus yang kamu bukan milik kamu peroleh sendiri, dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Tepuk tangan buat temannya. Ya. Dikatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Katakan, tubuhku bait Roh Kudus. Jadi yang diam di dalam kita siapa? Iya Tuhan, ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Next, selanjutnya. Kalau ada Roh Kudus di dalam hidup kita, maka kita harus menjaga tubuh kita. Kita harus menjaga tubuh yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya. Kita harus menjaga. Nah, ini gambarnya ya. Merokok boleh atau tidak? Tidak. Ya. Selanjutnya, ini yang tadi Dr. Lia juga katakan. Ada bagian-bagian tubuh kita yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Selain mama dan papa kita. Ya. Dibaca itu juga, ya. Kalau ada orang asing suruh kita buka-buka baju, boleh enggak? Enggak boleh. Langsung ngomong aja, dalam nama Tuhan Yesus, iblis pergi, gitu ya. Kalau ada yang membujuk kamu untuk bilang, kirim fotomu dong. Kalian lakukan atau tidak? Tidak. Ya. Jangan melakukan hal-hal seperti yang ada di layar tadi. Karena apa? Tubuh kita adalah
bait Allah. Ya. Selanjutnya, ini ayat yang terakhir yang mau kita baca sebelum nanti kakak mau cerita. Di dalam Amsal 9 ayatnya yang ke-17. Dikatakan di situ Amsal 9 ayat yang ke-17. Perhatikan ya semuanya ya. Ini ayat untuk kita semua pagi hari ini. Air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Saya baca lagi sebentar ya. Air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Iblis menyodorkan air-air curian yang manis. Menyodorkan roti-roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi. Ini bicara tentang apa adik-adik semuanya? Semua dosa yang kita lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Yang kau tutupi dari orang tua. Yang kau tutupi dari semua teman-temanmu. Dan kau punya duniamu sendiri. Misalnya, engkau nonton yang porno, nonton orang-orang telanjang, nonton orang-orang ciuman, apapun di handphonemu sendiri. Itu air curian manis. Kalian tahu nggak, waktu kalian lakukan itu adik-adik, iblis sedang membisiki telingamu. Dan berkata terus, lakukan terus. Itu saya pernah lihat penglihatan adik-adik. Seperti iblis itu sedang meludahi telingamu. Sehingga banyak lendir-lendir di telinga. Itu yang saya lihat saat anak-anak mendengarkan perkataan iblis. Itu apa lagi? Bohong. Yang kau lakukan, yang orang gak tahu. Mencuri. Dan yang terakhir, berbuat zina. Saat kita melihat sesuatu yang jorok, yang najis di handphone kita, di majalah, dimanapun, itu sudah berbuat zina. Karena dikatakan tadi apa? Tubuhmu adalah bait Allah. Mata itu termasuk tubuh enggak? Iya. Saat kita melihat yang tidak benar, maka iblis sedang menjatuhkan hidupmu. Saya bukan orang yang baik, adik-adik. Tapi kalau saya ada di tempat ini karena kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan menyelamatkan hidup kakak. Kakak cerita ya, masa lalu kakak ya. Kakak ini lahir 3 bersaudara. Jadi kakak anak terakhir punya 2 orang kakak. Ya, laki-laki, perempuan, terus kakak.
Waktu kecil kakak itu merasa kakak itu selalu diperlakukan gak adil sama papa. Apa gak adilnya? Kenapa kak? Kayak apa kak? Contohnya kak. Ya. Misalnya hari itu rapotan. Tahu terima rapot? Hari terima rapot? Tuh ya, terima rapot tuh ya. Berapa nilainya? Setelah setahun misalnya sekolah. Siapa yang paling senang kalau rapotan? Oh, senang kan ya, tahu hasilnya berapa gitu. Kakak juga hari itu senang banget karena mau rapotan. Tapi karena hari terima rapotnya sama dengan kakak saya yang perempuan, hari itu kakak berkata, maaf ya, papa gak bisa ambil rapotmu. Karena papa mau ambil rapot kakakmu. Kakak sedih. Wah, kakak merasa kok papa gak sayang ya. Kok gak mau ambil rapotku. Misalnya hari itu lagi, kakak ini paling senang roti keju. Papa kakak pulang kantor, bawa roti keju 1, roti coklat 1. Tapi kakaknya saya juga suka roti keju. Roti kejunya selalu yang dapat kakaknya kakak. Saya dapatnya roti coklat. Kakak sedih lagi, aduh gak dapat roti keju. Hari itu sepatu kakak rusak, udah rusak. Sepatu kakak rusak juga. Orang tua kakak cuma bisa beliin 1 sepatu dulu bulan itu. Yang dapat sepatu baru siapa? Kakaknya kakak. Kakak tetap pakai yang lama. Di sini apa? Marah sama orang tua. Mulai iblis berkata, papamu gak sayang sama kamu. Papamu gak sayang sama kamu. Hari itu kakak mulai melakukan hal yang sembunyi-sembunyi ini. Seperti yang difirmankan tadi. Mulai dari SD mungkin seperti kalian. Mulai bohong. Pergi sama teman-teman jalan-jalan. Bilangnya belajar kelompok. Nonton film yang gak benar sama teman-teman. Bilangnya belajar kelompok. Mungkin kalau sekarang kan dulu gak ada gadget ya kayak sekarang ya. Siapa di sini yang punya gadget? Yang punya gadget siapa? Loh lihat tuh. Ya hampir semua punya gadget. Siapa yang suka nonton gadgetnya di kamarnya sendirian? Nanti kalau orang tuanya bilang udah jangan, terus nontonnya di bawah selimut. Ada yang pernah? Ini hari pertobatan, gak apa-apa angkat tangan. Ya yang angkat tangan Tuhan melihat. Ya, tapi iblis juga melihat siapa yang mengaku dosanya diampuni. Ya. Yang dilakukan sembunyi-sembunyi itu bahaya. Terus kakak ngapain lagi? Begitu kakak mulai dewasa, kakak mulai pergi malam-malam waktu semua orang di rumah tidur. Kakak pergi. Dengan teman-teman kakak, wah hura-hura. Tapi seperti yang tadi drama tadi di zona netral. Hari Minggu kakak ke gereja. Hari Minggu kakak berdoa sama Tuhan Yesus. Dan iblis terus menghancurkan hidup kakak. Tapi waktu kakak mulai benar-benar ketemu Tuhan, mungkin di
red seperti ini, seperti adik-adik semuanya yang ada di sini? Hari itu waktu kakak berdoa, kakak mulai dengar Roh Kudus berkata, kamu harus mengampuni ayahmu. Kamu harus mengampuni papamu. Hari itu yang paling menyakitkan hati saya adalah saya ini kepingin adik-adik dijemput ke sekolah sama papa saya. Karena papa saya hanya mengantar jemput kakak saya. Setiap hari saya berangkat ke sekolah naik becak. Satu kali saya pernah berdiri di depan gerbang sekolah, saya melihat teman saya dijemput sama papanya nunggu di motor, teman saya datang mendatangin papanya, terus papanya peluk teman saya. Teman saya itu peluk papanya, saya nangis di gerbang sekolah. Cuma karena apa? Kepingin dijemput sama papa di sekolah. Hari itu Tuhan berkata, ampuni papamu. Dengan kau mengampuni papamu, maka engkau akan terbebas dari semua dosa-dosa yang kau lakukan di tempat yang tersembunyi. Hari itu kakak bilang sama Tuhan, Tuhan, harusnya yang minta ampun papa saya, bukan saya. Karena papa saya yang seolah-olah memperlakukan saya nggak adil. Saya bukan orang yang digebukin papa saya, enggak, adik-adik. Cuma hanya memperlakukan seperti itu, hati saya marah. Tapi waktu itu saya ada di dalam kamar dan Roh Kudus berkata, ampuni papamu, keluar dari kamarmu, ampuni papamu. Papa saya ada di ruang tamu, di sofa lagi nonton TV. Datangin papamu. Gak berani adik-adik. Jantung kakak ini berdebar-debar mau datengin papa. Tapi Roh Kudus tetap berkata, ampuni papamu. Ampuni papamu. Hari itu kakak mulai datang ke papa kakak. Dan mulai meluk papa kakak. Yang gak pernah kakak lakukan selama 25 tahun. Saya peluk, ya saya waktu mengampuni papa saya itu umur 25 tahun adik-adik. Waktu saya peluk, saya berkata saya minta maaf karena saya marah. Papa saya juga peluk saya. Dan hari itu papa saya nangis. 25 tahun saya melewatkan waktu dengan papa saya. Kenapa? Karena saya gak bisa mengampuni. Saat kau gak bisa mengampuni, itu menjadi salah satu jalan untuk iblis masuk dan merusak hidupmu. Dan begitu hari saya mengampuni, saya melihat mata papa saya. Hari itu setelah 25 tahun saya melihat mata papa saya. Dan papa saya berkata, kalau papa saya itu sayang sama saya. Tapi dia memperlakukan khusus kakak saya karena kakak saya memang sakit-sakitan dari kecil. Dia lahir kecil. Tapi kamu lahir sehat. Dan saya mulai nangis. Kita mulai berdamai hari itu. Dan sejak hari itu, gak ada lagi iblis yang mencoba terus di telinga kakak dan berkata, lakukan ini karena papamu gak mencintai kamu. Lakukan, yang kamu lakukan semuanya percuma karena gak ada yang cinta sama kamu. Itu suara tiba-tiba hilang. Yang ada adalah engkau dicintai. Engkau berharga di mataku, nak. Engkau berharga di mataku. Aku mengasihi engkau. Dan adik-adik tahu,
Setelah 1 bulan kakak mulai hubungannya baik lagi dengan papa. Papa kakak meninggal karena sakit. Hari itu saya berkata, Tuhan terima kasih. Karena aku bisa mengampuni papaku. Aku bisa berdamai. Dan papaku meninggal, aku gak pernah menyesal. Karena aku sudah berdamai dengan papaku. Dan berdamai, mengampuni orang tua, mengampuni orang-orang yang menyakiti hatimu, membuat iblis tidak bisa lagi mengikat hidupmu dan menyeret engkau, membawa engkau masuk ke dalam setiap godaan. Terhadap setiap kata-kata tipuan yang berkata engkau gak berharga, gak ada yang cinta engkau. Tapi pagi hari ini kakak mau minta semua tutup mata. Semua tutup mata, gak ada yang main-main, semua tutup mata. Hari ini Tuhan mau kita let's shine. Mari kita bersinar. Jangan kau hidup di zona netral. Karena saat kau hidup di zona netral, iblis akan dengan mudah untuk menyeret hidupmu. Dan menipu. Dan membuat engkau jatuh dalam apa? Perzinahan. Tutup mata semuanya. Ini fakta Bapak, adik-adik. Tutup mata semuanya. Gak ada yang main-main. Ini fakta yang kakak hadapi. Banyak orang tua yang datang konseling ke kakak. Dan berkata, orang tua ini berkata sambil menangis, aku merasa gak bisa mendidik anakku. Karena mereka gak pernah mau nurut. Karena mereka terus menyakiti. Ada orang tua yang datang dan berkata, anakku lahir sehat. Sekarang dia di rumah sakit, AIDS, karena hidup dalam pergaulan bebas. AIDS yang hidupnya tinggal berapa lama lagi. Ada orang tua yang datang dan menangis berkata, anakku pergi dari rumah. Hari-hari ini iblis terus mencoba menghabisi anak-anak. Tapi pagi hari ini kakak mau ajak kita semua, adik-adik semua, untuk mengampuni orang tuamu. Mengampuni papamu yang mungkin kau pernah dipukul, kau pernah dilecehkan. Bahkan mungkin tutup mata semuanya. Kau pernah sudah diseret untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Menonton hal-hal yang gak benar. Ayo pagi hari ini kita mau bersama-sama doa. Mari kita minta sama Tuhan. Bapa sentuh hatiku sekali lagi Tuhan. Tuhan namamu berdoa pagi hari ini kalau bukan Kau Roh Kudus yang menyentuh setiap anak-anakmu ini Tuhan. Gak ada yang bisa menjamin hidup kami. Tapi hari ini Tuhan, Roh Kudus, sentuh setiap anak-anak ini. Katakan sentuh hatiku Tuhan. Katakan aku mau mengampuni. Aku mau mengampuni orang tuaku. Aku mau mengampuni mungkin teman-temanku. Aku mau mengampuni perkataan orang-orang. Perlakuan orang tuaku. Mari semuanya tutup mata. Saya minta kakak-kakak mentor untuk mendoakan. Biar kita jadi anak-anak yang bersinar. Dan kita tidak hidup setengah-setengah buat Tuhan. Kita tidak hidup di zona netral.
Tuhan, biar pengampunanmu Tuhan kau turunkan. Katakan, Tuhan, aku mau mengampuni papaku. Aku mau mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti aku. Mungkin pukul aku, melecehkan hidupku. Tapi aku juga mau minta ampun. Karena aku pernah merusak hidupku. Aku pernah menonton yang porno. Aku pernah melakukan hal-hal yang najis. Yang tiada Tuhan, pernah berhenti. Tuhan, kami mau Tuhan pagi hari ini.